kabar semuanya? Puji Tuhan, adik-adik semua sehat dan tetap semangat. Ya, betul loh, terlebih lagi di hari ini, hari Minggu, hari yang sangat istimewa. Karena adik-adik boleh kembali datang untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari di mana kami boleh sekali lagi diberi kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Meski masih di rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk kesehatan dan setiap berkat Tuhan yang kami terima. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, sehingga kami layak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami siap menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Loh, sering main ke laut nggak, Sering dong. Wah, enak ya di laut ya. Iya dong. Tahu nggak, laut itu dalamnya berapa meter? Berapa ya? 100 meter? Berapa, 100 meter? Masih jauh, 1000 meter? No. Laut itu dalamnya, dari yang Selani pernah baca, itu ada yang sampai dalamnya itu 11.000 meter loh, Wow. Kira-kira berarti 11 kilometer. Wah, jadi kalau diukur dari sini bisa sampai ke Candi Prambanan ya? Ya, kurang lebih. Atau kira-kira berapa kali ya tinggi? 5 kalinya tinggi Gunung Merapi. Wah, ternyata laut itu dalam banget ya, Iya, dalam banget. Tapi tetap nggak ada yang menandingi dalamnya kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih Tuhan kita itu adik-adik ya, lebih dalam dari laut yang paling dalam tadi. Juga kasih Yesus itu lebih tinggi dari langit yang di atas kita. Bahkan nih, Lose dan adik-adik semua, kalau kita bisa mengelilingi bumi, kasih Yesus itu lebih lebar lagi, jauh lebih lebar. Oh iya, jadi ingat ada lagu yang menceritakan tentang kasih Yesus yang sungguh indah, yang sangat tinggi dan sangat dalam dan sangat lebar. Mari adik-adik, langsung ajak adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah dengan bangkit berdiri. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus. Sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus amat tinggi, lompat, takkan teratasi, amat dalam, takkan terselami, amat lebar, takkan terkelilingi. oh oh, kasih Yesus, kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus amat tinggi, takkan teratasi, amat dalam, takkan terselami, amat lebar, takkan terkelilingi. oh oh, kasih Yesus amat tinggi, takkan teratasi, amat dalam, takkan terselami, amat lebar, takkan terkelilingi. oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, kasih Yesus. Silakan duduk adik-adik. Ya, puji Tuhan, kasih Yesus amat sangat tinggi, sangat dalam dan sangat lebar, sehingga tidak ada satupun orang yang tidak dikasihi oleh Tuhan Yesus. Meskipun semua kita orang berdosa, tetapi Tuhan tetap mau mengasihi kita. Dia mau menjadi penebus dan juru selamat kita. Orang berdosa? Jadi kita berdua orang berdosa loh. Iya. Loh Selani, Loh Yulia, adik-adik di rumah, papa mama kita, bapak ibu guru, semuanya kita berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Tapi Yesus kok mau ya Lese mengasihi kita?
Padahal kita kan orang berdosa. Itu karena kasih Yesus yang sangat besar tadi. Dia sangat mengasihi dan menyayangi kita. Bahkan Yesus juga mau mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Wah, senangnya kita diangkat menjadi anaknya Tuhan. Betul adik-adik, kita patut bersyukur dan bersuka cita karena kita diangkat menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian Aku Disayang Tuhan. Loh, saya ajak adik-adik bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan dengan penuh ucapan syukur. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang disayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Silakan duduk. Saatnya adik-adik duduk tenang, siapkan Alkitabnya, dan siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Lause J ya, Lause Jiang-Jiang ya. Kita hari ini akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya Lause mau tanya, siapa di antara adik-adik yang suka dengan pesta ya, pesta atau suatu perayaan ya. Ya, wah semuanya pasti suka ya kalau namanya pesta, apalagi kalau pesta ulang tahun atau pesta yang sifatnya lebih besar ya, ada hadiahnya. Wah, loh, saya yakin semuanya akan suka dengan pesta-pesta ya. Nah, kalau adik-adik datang ke pesta, apa yang membuat adik-adik kepingin datang ya? Apa yang menjadi motivasi ya? Mungkin ada makanannya yang enak ya, mungkin ada artisnya atau mungkin ada seseorang yang mau kita temuin ya, mungkin itu saudara dekat kita atau mungkin orang yang sahabat karib kita ya. Yang jelas kita datang ke pesta pasti dengan satu hati yang sukacita, kita suka ya. Nah, kita akan rela untuk datang dan meskipun mungkin tempatnya susah ataupun di tengah-tengah kesibukan kita pasti akan meluangkan waktu untuk mereka orang yang kita cintai ya, karena kita suka ya dengan seperti itu ya. Nah, itu kalau orang dekat, misalnya nih adik-adik diundang oleh orang yang terkenal ya, misalnya Pak Jokowi atau mungkin diundang oleh Pak Sultan misalnya ya. Nah, kita pasti akan lebih senang lagi dan kita akan merasa dihormati karena jarang sekali kita mendapat undangan itu. Lause sendiri nggak pernah diundang sama Pak Jokowi atau Pak Sultan. Kalau misalnya tuh hari ini Lause dapat undangan, wah, Lause Jiang-Jiang diundang Pak Sultan untuk ikut acara pesta. Wah, Lause Jiang-Jiang pasti akan pakai baju yang terbaik ya, dandan ya yang keren ya, meluangkan semua waktu. Semua acara akan di-cancel ya.
Dan mungkin berangkat dengan harapan nanti di sana bisa foto bareng ya dengan Pak Jokowi atau Pak Sultan ya. Nah, kita akan merasa sangat terhormat dan sangat dihargai ya. Nah, itulah sebuah pesta, apalagi yang ngundang kita orang yang penting, itu adalah sebuah pesta yang menarik ya. Nah, di dalam Alkitab Tuhan Yesus juga pernah menceritakan sebuah perumpamaan tentang sebuah pesta yang diadakan oleh seorang raja ya. Nah, pesta ini, perumpamaan ini untuk menggambarkan sebuah kerajaan surga. Apakah adik-adik sudah pernah mendengarkan perumpamaan ini? Ya, sebelumnya mari kita persiapkan hati kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur di tengah-tengah waktu kami mempunyai satu waktu pemberhentian yang Tuhan berikan. Dan kami ingin rindu di tengah-tengah hari pemberhentian ini, kami datang untuk beribadah pada Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk bernyanyi, memuji nama Tuhan. Tuhan kiranya kuduskan hati dan pikiran kami, Tuhan yang tolong supaya kami boleh mempunyai hati yang subur, yang siap untuk ditanami oleh benih-benih firman Tuhan, dan nanti boleh menjadi satu kekuatan bagi pertumbuhan kerohanian kami. Tuhan yang akan pimpin, Yang akan menyampaikan firman, kiranya apa yang disampaikan boleh berasal dari Tuhan dan boleh menjadi satu kekuatan bagi kita semuanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, perumpamaan ini dicatat dalam Alkitab dari Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-1 hingga ke-14 ya. Kita akan mendengarkan melalui Alkitab bersuara, sambil adik-adik menyimak melalui Alkitabnya adik-adik masing-masing. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Ya, itu tadi adalah Alkitab bersuara, dan saya yakin adik-adik sudah menyimaknya dengan baik. Ya, kira-kira apa yang dikisahkan dalam Matius 22 tadi? Ya, betul, perumpamaan tentang kerajaan surga. Ya, kerajaan surga waktu itu diumpamakan sebagai apa? Sebagai pesta pernikahan. Ya, pesta pernikahan yang besar, di mana yang mengundang adalah seorang raja, dan seorang raja ini mengundang orang-orang untuk menghadiri pesta pernikahannya yang besar. Apa yang lebih menyenangkan dari sebuah pesta pernikahan? Ya, banyak orang menghabiskan banyak uang untuk membuat satu pesta pernikahan yang indah.
Lause ingat ketika ciciknya Lause menikah, ya, dia bilang begini, "Pak, saya mau pesta pernikahan yang bagus. Karena buat saya pesta pernikahan ini 1 kali seumur hidup." Ya. Jadi dia minta satu acara yang benar-benar bagus dan teringat, ya. Dan saya yakin ketika orang mengadakan sebuah pesta, mereka akan menghabiskan banyak uang, mereka akan menyiapkan semua yang terbaik. Nah, tapi yang lebih menarik dalam perumpamaan ini adalah pesta pernikahan tersebut yang mengadakan adalah seorang raja. Ya, seorang raja adalah raja adalah seorang yang mempunyai posisi yang sangat tinggi. Ya, zaman dulu kalau udah dibilang raja, tidak ada lagi posisi yang lebih tinggi. Ya. Semua harus tunduk ke raja. Raja bilang A, semuanya harus ikut. Raja bilang B, semuanya harus ikut. Raja tidak suka, langsung bisa dimasukkan penjara, bahkan bisa dibunuh. Hanya dengan satu perintah saja. Ya. Raja zaman dulu tidak mempunyai batas kekuasaan. Apapun juga dia bisa lakukan. Nah, seorang raja yang membuat sebuah pesta kawin untuk anaknya tentu tidak sembarangan membuat pesta. Dia akan menyiapkan mulai dari makanannya yang paling bagus, dekorasinya pasti paling bagus. Mungkin kalau ada tim band atau yang menghibur, dia pasti akan siapkan yang terbaik dan semuanya pasti keren, ya. Bukan mungkin seperti kita orang biasa, tapi seorang raja dia pasti akan habis-habisan. Di Alkitab sering dikatakan bahwa banyak yang mengadakan pesta tidak cuma 1 hari tapi bisa berhari-hari, ya. Nah, dan yang terpenting, seorang raja ketika membuat sebuah pesta, dia akan mengundang orang-orang yang bukan orang biasa, orang-orang yang penting, yang menurut dia itu penting dan bernilai, orang-orang yang sangat berharga di pandangan mata raja ini. Ya, nah, bayangkan kalau kita misalnya termasuk seseorang yang diundang dalam acara pernikahan itu, wah kita pasti sangat suka ya. Seperti tadi Lause bilang, kalau diundang Sultan atau Pak Jokowi gitu, wah pasti rasanya happy sekali. Kita akan menghabiskan waktu untuk menyiapkan semuanya ini. Namun di perumpamaan ini menariknya adalah ada 2 kejadian yang menarik dengan para undangan yang saat itu diundang. Apa itu, adik-adik? Yang pertama, seorang demi seorang yang diundang ke perjamuan luar biasa ini, dan waktu itu sang raja berkata, "Aku sudah menyiapkan hidangan, lembu jantan dan ternakku yang gemuk sudah kusembelih, semua sudah tersedia. Datanglah ke perjamuan ini." Ya, raja sudah menyiapkan semuanya. Tetapi anehnya, seorang demi seorang tidak membalas undangan itu. Seorang demi seorang punya urusan lain yang lebih penting. Ya, diundang raja tapi tidak mau datang. Ya, aneh kan adik-adik? Ya, ada yang bilang, "Saya harus ke ladang." Wah, ke ladang? Ada pesta kok ngurusi kambing misalnya ya. Harus ke ladang, dia harus mengurusin dombanya atau sapinya dan ternaknya gitu ya. Ada lagi yang bilang, "Saya harus mengurus usaha. Mungkin dia punya bisnis, seorang bisnismen ya, mungkin dia harus menyiapkan tokonya dan lain sebagainya ya." Dan yang paling aneh lagi ada bahkan yang tidak suka dan bahkan membunuh hamba-hamba yang disuruh raja itu. Apa yang terjadi? Halo, apa yang terjadi? Betapa anehnya kejadian ini. Seorang raja mengundang, tetapi orang-orang tidak mau datang. Ternyata orang-orang ini banyak melakukan pekerjaan yang mereka rasa lebih penting. Ada pekerjaan, ada sebuah rencana, ada sebuah impian. Ya, mereka mengurusi urusan-urusan duniawi mereka yang dirasa lebih penting daripada undangan sang raja itu. Ya, mana ada waktu untuk pesta? Saya aja kerjaan banyak, mungkin mereka berpikir seperti itu ya. Mereka bahkan mungkin berpikir raja tidak tahu betapa banyak urusan mereka itu ya. Ya, itulah gambaran kerajaan surga yang digambarkan dalam perumpamaan ini yang pertama ya. Tuhan memanggil kita untuk ikut dalam pesta besar. Ya, pesta besar di kerajaan surga ya. Namun mungkin kita yang diundang ini mungkin menerima Tuhan tidak mau. Atau mungkin beribadah di hari Minggu aja kita tidak suka, tidak sempat. Atau mungkin bahkan doa pagi pun kita tidak sempat. Ya, kita seperti tamu undangan yang tersebut. Kenapa harus membuang waktu? Saya punya banyak urusan. Saya punya rencana, ya. Mungkin saya mau mengejar prestasi atau ada hal-hal yang lebih berguna lainnya lagi. Ya, saya harus belajar. Jadi nggak ada waktu untuk Tuhan. Ya. Itu adalah
gambaran seperti itu. Kita menganggap ringan undangan dari Tuhan itu. Ya, kita tidak mengindahkan panggilan Tuhan. Kita cuekin. No, ini lebih penting. Itu tidak penting. Mungkin kita seperti itu. Ya, mengapa hal ini terjadi, adik-adik? Ya, karena hal ini terjadi karena seperti itulah hati manusia. Kita keras dan kita degil karena dosa yang mengurung kita. Ya, dosa cenderung menolak Allah dengan membuat banyak alasan. Padahal sebenarnya Allah sendiri yang telah terlebih dahulu berinisiatif untuk mencari kita. Ya, Ia turun ke dunia, mati untuk kita, menebus dosa kita. Dia mencari kita dan menyelamatkan kita. Ya, kemudian Dia mengundang kita masuk dalam kerajaan surga. Dan ketika kita menolak Allah, apa yang terjadi? Seperti yang diceritakan di perumpamaan itu, hukuman akan menimpa kita. Ya, karena barang siapa tidak ikut dalam kerajaan surga, ia tidak bisa diselamatkan dan ia menjadi seteru Allah yang harus menerima hukuman. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sang raja tentu saja tidak senang dengan penolakan orang-orang yang diundang. Dia udah milih orang 1, 2, 3, 4, 5, 6, semuanya dipilih terbaik. Menurut raja, dia panggil orang satu persatu, tapi tidak ada yang mau datang. Lalu dia mulai berpikir, saya harus meluaskan undangannya kepada orang-orang lain. Entah orang jahat, entah orang baik, siapapun yang ditemukan, dia ingin supaya ruang pestanya penuh. Ya. Raja tidak terlalu pusing dengan siapa yang mengisi ruang perjamuan itu. Asal ruang itu penuh dan tiap orang menikmati pestanya. Raja ini adalah raja yang baik, dia ingin semuanya bersukacita. Ya. Raja akhirnya mengundang orang-orang yang tidak layak oleh manusia, tetapi dilayakkan hadir oleh raja, yaitu orang-orang yang dijumpai di jalan. Ya. Raja memerintahkan hambanya untuk mencari orang-orang siapa saja yang ditemuin untuk diundang saat itu. Ya. Tapi yang menarik dalam perumpamaan ini, para undangan itu akhirnya mau datang, adik-adik. Ya, kalau yang pertama tidak mau datang, tapi yang kedua ini dia mau datang. Ya, tapi yang menarik ada seorang yang datang, tapi tidak menggunakan pakaian pesta. Ya, mungkin dosa mikir, wah ini mungkin orang ini tidak pakai pakaian pesta, mungkin seorang bisnismen, mungkin. Dan kemudian dia muncul ya dengan pakaian kerja, karena dia mungkin mau kerja. Ya, dia ada urusan atau mungkin dia pulang kerja atau bagaimana ya. Nah, kemudian dia mulai berpikir, orang ini mungkin berpikir, ya, ini memang penting karena raja yang undang. Tapi saya sibuk dan banyak urusan. Jadi aku ya cepet-cepet aja datang, store muka, kasih selamat, halo ya, kemudian senyum-senyum sedikit, ngomong sedikit, cabut setelah itu ya. Saya pulang kembali, urusan masih banyak di rumah, masih banyak kerjaan, saya mau lembur malam ini ya. Raja pasti ngertilah seperti itu ya. Mungkin orang ini seperti itu ya. Dia datang dan hanya asal-asalan datang dan kemudian dia hanya store muka ya. Nah, adik-adik, ketika sang raja mengundang orang biasa ini, maka status orang itu sebenarnya sudah berubah. Dia bukan lagi orang biasa, tetapi dia adalah orang yang penting buat sang raja. Ya. Nah, perumpamaan ini yang kita lihat ini menggambarkan posisi kita ketika kita sudah menerima Yesus dan diselamatkan. Ya, Tuhan sudah memanggil dan menyelamatkan kita dan mengundang kita menerima dalam perjamuan yang besar. Ya, nah meskipun kita sudah buruk, tidak baik tapi Tuhan tidak peduli. Dia memanggil kita dalam perjamuan besar. Ya, tapi ketika Dia menerima kita apa adanya, Dia tidak ingin kita menjadi orang Kristen yang seadanya atau asal-asalan. Ya, kita harus bersungguh-sungguh menjadi orang yang dipilih oleh sang raja itu. Ya, kita bukan orang yang tiba-tiba hanya diambil kemudian ya kita datang juga seadanya, tidak. Tapi kita sudah menjadi orang-orang yang statusnya sudah diubah. Ya, kita seperti halnya ketika kita sudah menjadi orang Kristen, kita nggak bisa asal-asalan. Kita ibadah hanya asal-asalan karena mungkin dipaksa papa mama, sana ibadah, gitu ya. Kita tidak mungkin doa hanya karena ya rutinitas, atau mungkin doa pagi aja yang tadi bilang, enggak pernah ya. Mungkin lebih parah lagi doa makan aja enggak pernah, lihat makan udah lapar duluan langsung caplok, ap gitu ya. Nah,
Dan mungkin bahkan sehari-hari kita bertingkah laku seperti orang-orang yang tidak mempunyai Tuhan. Ya, kita menjadi orang Kristen asal-asalan, yang seadanya, yang tidak sungguh-sungguh. Nah, apa yang terjadi adik-adik dengan tamu yang asal-asalan ini? Di akhir cerita, tamu yang asal-asalan ini dibuang dari perjamuan besar. Dia dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ya. Perumpamaan ini menggambarkan ketika kita menjadi orang Kristen yang asal-asalan, kita mungkin akan juga nantinya akan ikut dicampakkan. Kita akan tidak menikmati perjamuan yang Tuhan sediakan. Ya. Adik-adik, dari perumpamaan ini kita bisa melihat suatu hari kelak kita akan bertemu Tuhan Yesus dalam sebuah perjamuan makan di surga. Ya. Kehidupan kita yang memuliakan Tuhan itu adalah pakaian pesta yang kita berikan paling indah sebagai lambang penghormatan kepada Tuhan. Ya. Dan hari ini melalui cerita perumpamaan ini, Lause ingin mengajak adik-adik untuk berusaha lebih sungguh-sungguh lagi dalam menghargai panggilan Tuhan dan mempunyai hidup yang tidak asal-asalan, bukan asal sebagai orang Kristen saja, bukan asal beribadah, bukan, tapi kita mempunyai kehidupan rohani, pribadi, menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan, dan menunjukkan kepada orang-orang di luar bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ya. Nah, kita akan baca ayat hafalan kita untuk hari ini dari 2 Petrus pasal yang pertama ayat 10a. Ya, kita bacakan bersama-sama dulu. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ya, sekali lagi, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ya, sekarang tidak ada tulisannya. Dia bacakan lagi sekali lagi. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ya, semoga firman Tuhan hari ini menguatkan kita dan kita bisa menjadi orang-orang yang dicintai Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau memanggil kami, Engkau mencari kami ketika kami masih berdosa dan ketika kami masih dalam kondisi yang asal-asalan. Tuhan menemukan kami, Tuhan mengundang kami dalam sebuah perjamuan yang besar, tetapi kami tahu bahwa kami tidak boleh menjadi orang-orang yang mengingkari panggilan ini. Kami tidak boleh menjadi orang-orang yang asal-asalan datang. Tuhan mencintai kami apa adanya, tetapi kami tidak boleh menjadi orang yang seadanya. Ajari kami Tuhan untuk mempertanggungjawabkan setiap apa yang kami lakukan, setiap panggilan yang Tuhan berikan ini menjadi satu tanggung jawab yang harus kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami boleh menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan dan menunjukkan akan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, Tuhan yang akan memberkati adik-adik semua yang di rumah, dan biarlah semua yang mereka kerjakan boleh membuahkan hasil dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk firman yang sudah kita dengarkan bersama. Kita mau terus belajar menjadi anak-anak Tuhan yang lebih sungguh lagi mengikut Tuhan dan semakin mengasihi Dia. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan kita. Mari kita bangkit berdiri dan mengiringi persembahan kita dengan pujian burung pipit tidak menanam. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku,
Mari berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih Tuhan yang sangat besar, yang sudah memanggil dan mengangkat kami semua menjadi anak Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia, yang bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi juga mau melakukannya. Kami juga berdoa untuk persembahan kami, kiranya Tuhan memberkati dan menguduskannya, untuk dipakai bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Selanjutnya saatnya kuis. Yeay, kuisnya apa ya? Adik-adik, Lause akan menunjukkan gambar yang utuh terlebih dahulu. Adik-adik dapat perhatikan dengan baik-baik. Kemudian Lause akan menunjukkan gambar yang tidak lengkap, karena ada sebagian dari gambar yang hilang. Nah, tugas adik-adik adalah menemukan bagian dari gambar yang hilang itu. Jelas? Kita mulai ya. Perhatikan baik-baik. Gambar pertama. Ini gambar yang utuh. Ini gambar yang tidak lengkap. Nah, coba cari potongan gambar yang sesuai untuk melengkapi gambar tersebut. Sudah? Jawabannya adalah B. Ya, betul. Nah, ini gambar kedua. Ini gambar yang utuh. Ini gambar yang tidak lengkap. Carilah potongan gambar yang sesuai untuk melengkapi gambar tersebut. Ya, jawabannya adalah A. Selanjutnya, gambar ketiga. Lihat gambar yang utuh. Ini gambar yang tidak lengkap. Carilah potongan gambar yang sesuai untuk melengkapi gambar tersebut. Ya, jawabannya adalah C. Ya, ini gambar keempat. Ini gambar yang utuh. Ini gambar yang tidak lengkap. Carilah potongan gambar yang sesuai untuk melengkapi gambar tersebut. Jawabannya adalah A. Nah, mudah kan? Adik-adik semua bisa menjawabnya dengan benar? Pasti bisa ya. Saat ini kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Mari adik-adik kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian. Bapa, terima kasih. Silakan duduk adik-adik. Sebelum kita berpisah, kita mau memperhatikan hal yang berikut ini ya.
tinggal di rumah aja? Rajin cuci tangan. Makan makanan bergizi. Rajin olahraga. Jaga jarak saat di tempat umum. Pakai masker jika harus keluar rumah. Tetap sehat, tetap semangat. Adik-adik, ibadah kita selesai sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. dadah!